Welcome back to my channel, di Yukita Watching. Hai guys, apa kabar kalian semua? Semoga kabar kalian selalu dalam keadaan baik-baik saja, agar kalian tetap bisa setia nonton channel Yukita Watching. Untuk yang baru join, salam kenal, nama aku Yuki. Klik tombol subscribe-nya. Dan untuk kalian yang mau follow Yuki di Instagram dan TikTok, juga bisa. Silahkan follow di bawah ini, yukimon.dj. Wow, bagaimana dengan video minggu kemarin yang ini? Kalian sudah nonton? Kalau belum nonton, silahkan ditonton karena emang lagi viral banget di Indonesia. Banyak banget yang mengasuh boneka spirit doll. Namun kali ini kita akan membahas pembahasan yang berbeda dari halnya boneka spirit. Pada umumnya kita semua pasti mempunyai circle pertemanan di mana salah satu dari kita semua ini ada yang bermuka dua. Nah, kali ini Yukita Horror akan membahas salah satu manusia yang bermuka dua. Tapi kalian harus tahu kita sekarang ada di hari Kamis, jadi kita akan mengambil sisi-sisi yang berbau mistis dari hal yang bermuka dua. Jadi langsung saja tak usah berlama-lama, let's start. Ice cream, you scream, Yukita Horror. Edward Mordrake adalah seorang bangsawan Inggris abad ke-19 yang memiliki dua wajah di dalam satu kepalanya. Yang satu berwajah normal, yang satunya lagi berwajah menakutkan. Kisah Mordrake semakin dikenal ketika Boston Sunday Post pada 8 Desember 1895 menerbitkan sebuah artikel yang berjudul The Wonders of Modern Science, tentang keberadaan manusia-manusia aneh seperti putri duyung, manusia kepiting, yang didokumentasikan oleh apa yang disebut sebagai Royal Scientific Society. Dokumen itu juga mendokumentasikan tentang Edward Mordrake yang berwajah dua. Disebutkan dalam sebuah artikel itu bahwa Edward Mordrake ini adalah seorang bangsawan muda Inggris yang muda dan juga tampan, cerdas, serta seorang musisi yang memiliki keahlian yang sangat langka. Namun, dia memiliki kutukan yang sangat mengerikan karena lahir dengan dua wajah di kepalanya. Selain wajahnya yang tampan dan normal, Mordrake ini juga memiliki wajah yang menakutkan di bagian belakang kepalanya. Wajah kedua dikatakan sebagai indah seperti mimpi, mengerikan seperti iblis. Wajah aneh ini juga memiliki kecerdasan yang sangat berbahaya. Setiap kali Mordrake menangis, wajah kedua akan tersenyum dan mencibir. Dikisahkan bahwa Mordrake ini terus-terusan diganggu oleh kembaran iblisnya yang membuatnya terjaga sepanjang malam dan terus seperti membisikkan seperti percakapan-percakapan yang ada di neraka. Bangsawan muda itu akhirnya memutuskan untuk mengakhiri hidupnya pada usia 23 tahun. Dan di sini dia juga meninggalkan sebuah catatan di mana dia meminta agar kedua wajahnya ini benar-benar dihancurkan ketika dia sudah meninggal, agar tidak ada lagi yang membisik-bisikkan kepada dia saat dia ada di dalam kubur. Kisah Mordrake ini dengan sangat cepat menyebar ke seluruh Amerika Serikat dan banyak orang berusaha mencari tahu lebih banyak tentang pria itu, termasuk profesional medis yang mempercayai cerita itu tanpa secuil pun skeptisisme. Dr. George M. Gould dan Walter L. Peel bahkan memasukkan kisah Mordrake dalam buku mereka yang berjudul Anomalies and Curiosities of Medicine, yang diterbitkan pada tahun 1896, yang merupakan sebuah langkah yang salah karena ternyata kisah Edward Mordrake adalah cerita palsu. Menurut Alex Bosey, penulis blog Museum of Hoaxes, kisah Mordrake yang diterbitkan di Boston Post adalah karya Charles Lottin Hildert, adalah seorang penyair dan penulis fiksi ilmiah. Kisah Hildert cenderung ke hal-hal yang fantastik dan duniawi, berlawanan dengan artikel-artikel yang berdasarkan dengan kenyataan. Sementara Royal Scientific Society yang dijadikan Hildert dalam artikelnya tidak pernah ada pada abad ke-19. Nama organisasi itu terlihat mirip dengan Royal Society of London, sebuah lembaga ilmiah berusia ratusan tahun, sehingga banyak orang di Amerika percaya akan kebenaran kisah Mordrake. Puisi.
juga mencatat bahwa kasus medis yang digambarkan Hildreth dalam artikelnya tidak pernah muncul dalam literatur, karya ilmiah, atau laporan lainnya. Kisah tentang Putri Duyung, manusia dengan 6 kaki berbulu yang disebutkan dalam artikel itu tidak pernah tercatat dimanapun. Ketika kita menyadari hal ini, saat itulah menjadi jelas bahwa artikel Hildreth adalah fiksi belaka. Semua itu muncul dari imajinasinya, termasuk Edward Mordrake. Kata puisi sebagaimana dikutip dari All That Interesting. Yuki tulis saja, takut salah dalam penyebutannya. Dan pada masa itu banyak sekali surat kabar yang tidak memiliki standar editorial yang sama seperti saat ini. Jadi emang jauh banget ya gengs. Pada tahun dulu emang edit-editannya juga nggak secanggih sekarang. Meski masih menjadi sumber informasi dan hiburan yang viral, namun juga dipenuhi dengan kisah-kisah fiksi yang disajikan seolah-olah itu bukan fiksi. Meski tidak serta-merta bisa disebut sebagai jurnalisme yang tak bertanggung jawab, kisah Hildreth berhasil mengelabui banyak warga Amerika, bahkan beberapa dokter dan profesional medis untuk mempercayainya. Hildreth akhirnya meninggal setelah beberapa bulan artikel itu diterbitkan, sehingga tidak pernah melihat bagaimana dampak dari tulisannya tersebut. Kisah Edward Mordrake ini menjadi sebuah cerita urban di Amerika Serikat lebih dari 1 abad setelah publikasi pertamanya. Seorang seniman bahkan membuat sebuah tengkorak dengan 2 wajah dan membayangkan itu adalah wajah Edward Mordrake. Karya yang dibuat dari bubur kertas itu sempat menjadi perhatian karena banyak yang mengira itu adalah tengkorak asli. Hingga sang artis pun menekankan bahwa dia membuatnya hanya untuk sebatas hiburan saja. Seperti cerita fantasi lainnya, Edward Mordrake ternyata juga memiliki kebenaran meski hanya secuil yang mungkin menjadi inspirasinya. Sebuah kondisi medis yang dinamakan duplikasi kraniofasial yang terjadi akibat dari ekspresi protein yang tidak normal dapat menyebabkan fitur wajah dari sebuah embrio terduplikasi. Kondisi seperti ini sangatlah langka dan biasanya mematikan. Meskipun ada beberapa kasus bayi yang didokumentasikan baru-baru ini yang berhasil bertahan hidup dalam waktu singkat dengan mutasi ini. Kasus Lali Singh pada 2008 adalah salah satu contoh kasus duplikasi kraniofasial. Bayi malang itu bahkan dipercaya sebagai reinkarnasi Dewi Durga, Dewi Hindu yang memiliki 2 wajah dan banyak tangan. Namun sayangnya Singh tidak hidup lama dan meninggal setelah beberapa bulan dia dilahirkan. Itulah dia kisah dari Edward Mordrake. Kalau kalian pernah mendengar cerita ini, apakah kalian mempercayai bahwa Edward Mordrake adalah benar-benar ada atau memang benar-benar fiktif belaka? Kalian bisa tuliskan di kolom komentar. Atau mungkin kalian mempunyai cerita yang hampir sama dengan Edward Mordrake yang bisa Yuki bahas di Yukita Horor selanjutnya. Kalian juga bisa tuliskan di kolom komentar. Atau bahkan kalian bisa request konten horor lainnya di email yukita.request@gmail.com. Di sini Yuki tak pernah lupa untuk mengingatkan kalian klik tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian selalu update dengan video-video terbaru dari Yukita Watching. Like jika kalian suka dengan videonya, jangan di dislike jika kalian tidak suka dengan videonya. Cukup share ke teman-teman kalian agar kalian semua bisa berkumpul di dalam kolom komentar. Saya Yuki, pamit undur diri, see you next video.